income duren tuh gimana sih? Durian ini beda dengan buah yang lain ya ibu-ibu, bapak-bapak. Kebun durian itu lebih tinggi hasilnya daripada emas. Iya. Gitu ya? Betul, betul. Itu gimana ceritanya kok bisa setara atau dengan emas tuh gimana? Iya. Setahun nih misalnya, setahun satu pohon bisa berbuah berapa buah? 50 butir aja. 50 butir. Iya. 50 butir dikali ya. Kita hitungnya taruhlah misalkan harga kebun 250.000 per kilo. 250.000 per Gak kilo. usah dihitung 3 kilo lah, hitungnya 2 kilo aja. 2 kilo, berarti Ya kan? 500.000. 250.000 kali 2, 500.000 kan? Dikali 50. Kali 50, satu pohon udah bisa dapat hasil 25 juta. 25 juta setahun. Iya, dalam satu kali panen. 25 juta. Satu kafling itu kan bisa 2 pohon. Bisa 2 pohon. Berarti 50 juta setahun. Iya. Kalau ini manggilnya bukan Bang ya, ini manggilnya Kang ya, Kang Agam ya. Kang Agam dari mana Kang Agam? Asal? Asli sih dari Cianjur. Cianjur. Tapi sejak kuliah menetap di Bandung, menikah di Bandung. Oh ya alhamdulillah ya. Jadi kental banget Sundanya lah ya. Asli banget. Ya, Cianjur berarti beras dong ya? Beras. Beras pandan wangi. Iya. Ceritanya dari mana kok bisa menjadi pakar durian itu? Aslinya sih saya lulusan Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. S2-nya notaris. S2 notaris. Iya. S3-nya duren baru nih. Ih lucu loh, S1-nya hukum, S2 notaris gitu. Tapi pakar duren beliau ini. Jadi pas lagi COVID itu, kebetulan saya aktif jadi advokat waktu itu. Bukan alpukat ya, advokat ya. Advokat. Ya. Sekarang jadi petani avocado. Minta ini ya dong. Tadi saya dikasihin duren, tunjukin durennya sini. Ya. Ya, ini kalau dibagi-bagi cuma dapat baunya doang ini. Ya. Terus gimana? Covid? Pas aktif jadi advokat, terus kebetulan banyak sidangnya di Pengadilan Niaga. Jadi pas era COVID itu kan banyak perusahaan bangkrut ya. Iya. Yang pilot, nah kebetulan banyak nanganin kasus yang pilot waktu itu. Nah di Pengadilan Niaga itu akhirnya jadi penuh sesak gitu. Penuh sesak dengan orang-orang yang sidang. Iya. Nah karena penuh sesak, ini kan bertolak belakang dengan anjuran dari Kementerian Kesehatan. Dari pemerintah. Oh harus jaga jarak. Harus jaga jarak, harus physical distancing. Yeah. Itu satu ruangan AC yang sama untuk saat itu ya mengerikan ya. Terus tiba-tiba pengadilan ditutup karena ada yang meninggal karena COVID gitu. Ada panitia yang meninggal, ada hakim yang meninggal. Lama-lama deg-degan juga Ustadz. Iya. Nah terus waktu itu saya mikir profesi apa yang kita tetap bisa mencari nafkah. Tapi sesuai dengan era COVID. Iya. Pertama harus jarang ketemu orang, ya kan, dan harus sering kena sinar matahari. Wah duren lah tuh. Jarang ketemu orang, ketemunya duren. Tapi income-nya nggak kalah dari profesi advokat. Ini yang menarik nih. Income duren tuh gimana sih, Kang Agam? Kenapa waktu itu kepikirannya durian? Karena sebelumnya itu saya pernah ditodong, dikasih hadiah sama temen. Nih cobain, karena dia tahu saya pecinta durian. Nih cobain durian. Terus saya makan, itu durian apa tuh? Musangking. Tapi frozen, diimpor dari Malaysia. Saya makan, legit banget, warnanya eksotis, kuning. Eksotis ya. Udah gitu tebel dagingnya. Saya makan, enak gitu ya. Udah saya makan. Terus teman saya bilang, itu cuma 400 gram Ustaz. 400 gram? 400 gram. Harganya? Setengah kilo juga enggak gitu ya. Iya. Terus teman saya bilang, itu gue bawa jauh-jauh buat lu tuh, itu 500 juta katanya. Wuh, saya kaget. 500 juta? Kan biasanya kita beli durian yang 50 ribuan ya. Iya. Itu saya kaget. Nah pas lagi COVID itulah saya nyari tahu banyak. Iya. Asalnya belajar di YouTube dulu. Tapi informasi di YouTube itu hati-hati juga. Iya. Fake-nya juga banyak. Banyak. Ya.
70% saya trial and error. Iya. Itu ya ilmunya sesat gitu. Tapi setelah itu Kang Agam belajar sama ahli duren? Enggak, asalnya belajar sendiri dulu. Belajar sendiri dulu. Nah, terus ada kawan saya bilang, Kang katanya saya kan waktu itu bermimpi punya kebun langsung luas gitu ya dan lain-lain. Ya. Sementara ya kita belum punya kemampuan untuk punya kebun luas waktu itu. Jadi kata teman, belajar aja dulu ilmunya, jangan ditunda-tunda. Jadi jangan mentang-mentang gak punya kebun, terus kita jadi menggagalkan impian kita gitu. Iya. Jadi lakukan aja dulu gitu. Iya. Nah terus dilakukan, alhamdulillah gabung dengan komunitas para pekebun durian. Ini ganti yang ini nih. Ya. Yang ini gantinya tuh. Ya. Udah taruh gini aja. Nah gitu. Ya. Atau buka deh. Ini ambil. Iya, taruh sini. Ini durian apa nih? Kalau ini montong. Montong. Tadi saya dikasih 3 loh. Ya, terus akhirnya bisa menguasai ilmu durian. Belajar sendiri dulu, kurang lebih 1,5 tahun. Oke. Kita trial and error. Dan alhamdulillah saya bertemu dengan 2 orang hebat di Indonesia. Oke. Dia lulusan SMP, bukan lulusan sarjana pertanian, tapi dia udah sering diundang oleh pemerintah asing ke Jepang, ke China, ke Australia untuk bicara tentang budidaya durian. Oke. Nah, alhamdulillah, qadarullah, biasanya orang agak susah ngedeketin beliau. Iya. Tapi ya alhamdulillah saya dibukakan jalan. Karena ilmu magnet rezeki lah itu ya. Alhamdulillah. Saya langsung berguru dengan beliau kurang lebih 1 tahun. Iya. Belajar ilmu mineral. Jadi akhirnya dari belajar YouTube, otodidak, ketemu ahlinya, 1 tahun full belajar duren. Hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun. 2 tahun ya. Nah sekarang kan gini ya, Bapak Ibu semua, kenapa beliau ada di sini? Karena beliau adalah mitra kita dalam bidang durian. Ya. Jadi kita komunitas Magnet Rezeki ini punya lahan luasnya lebih kurangnya 14 hektar. Ya. 14 hektar itu kita mau tanami dan sekarang sudah ya Bang ya? Kang Sudah hampir 300-an. 300 pohon yang kita tanami. Ya. Nah itu katanya pohon durian itu akan terus ada buahnya sampai 200 tahun, itu betul? Bisa sampai 200 tahun. Tergantung kontinuitas kita memberikan nutrisi. Iya. Karena hati-hati di durian itu Ustadz. Jadi kalau sudah berbuah kita jangan langsung senang dulu. Kalau sudah beres panen kita harus mengembalikan keuntungan dari panen itu kurang lebih sekitar 12-15% untuk nutrisinya dikembalikan lagi, menjadi nutrisinya. Karena durian ini beda dengan buah yang lain ya ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi kalau kita bayangkan buah mangga itu kulitnya sangat tipis ya. Jadi untuk membentuk jaringan kulitnya itu effortnya nggak terlalu gede. Itu baru ngomong kulit ya, belum kulit. Dagingnya. Yeah. Tapi kebayang nggak kalau durian, baru ngomongin kulitnya aja, ini kalsiumnya berapa ya. Ini nutrisinya untuk bikin cangkangnya aja. Nah belum dagingnya, jadi benar-benar nyedot. Siapa yang suka makan kulitnya? Jadi kita kan gini ya, kita ngitung-ngitung ekonomis nih ya. Kita ngitung ekonomis, kalau dia 200 tahun, katanya ada yang bilang bahwa kebun durian itu lebih tinggi hasilnya daripada emas. Iya. Gitu ya? Betul. Gitu. Itu juga yang menjadi alasan kenapa sih Magnet Rezeki bikin kebun durian? Ya karena kita udah bikin emas. Iya betul. Kita udah bikin kebun emas. Nah sekarang kita bikin kebun durian gitu. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Emasnya udah, sekarang duriannya. Betul. Itu gimana ceritanya kok bisa setara atau dengan emas tuh gimana? Iya. Setahun nih misalnya. Setahun 1 pohon bisa berbuah berapa buah? Kalau udah stabil sih, kalau di rata-ratakan 50 butir aja. 50 butir? Iya. 50 butir dikali 1 buah begini kalau musangking berapa? 2 juta? Musangking ini gini, kalau di end user di toko, itu harganya di 400 ribuan per kilo.
ditimbang dengan tangkainya, dengan kulitnya, dengan bijinya. Berarti ini berapa kilo nih? Ya, kalau ini 3,7 kilo. Oh, katakan misalnya 3 kilo, 3 dikali 400 berarti 1,2 juta kalau montong, kalau musangking nih. 1.200.000. 1.200.000. Betul. Oke. Tapi kalau hitungannya di kebun, ya. Kita hitungnya taruhlah misalkan harga kebun 250.000 per kilo. 250.000 per kilo. Gak usah dihitung 3 kilo lah, hitungnya 2 kilo aja. 2 kilo, berarti ya kan? 500.000. 250.000 kali 2, 500.000 kan? Dikali 50. Kali 50, satu pohon udah bisa dapat hasil 25 juta. 25 juta setahun? Iya, dalam satu kali panen. Tapi kalau itu udah stabil ya, jadi si postur pohonnya udah besar gitu. Oke, 25 juta. Satu kafling itu kan bisa 2 pohon. Bisa 2 pohon. Berarti 50 juta setahun? Iya. 50 juta setahun. Itu modalnya berapa itu? Kemarin tuh satu kafling itu kita kemarin 100. Mana nih orang Dewa MR? Mana nggak ada? Saya dari tadi ngeliatin mana orang Dewa MR nih. Berarti satu kafling itu kan 160 juta ya? Iya. Iya, 160 juta gitu ya. Berarti dalam 3 tahun udah kembali modal. 3 tahun 4 tahun udah balik modal. 3 tahun 4 tahun kembali modal kalau dia udah berbuah terus. Ya, tapi nanti durian itu nggak langsung kita pacu kenceng. Jadi buah pertama itu kadang dirontokin ibu-ibu. Oh, dirontokin buahnya karena supaya posturnya siap dulu. Iya. Atau kalau ada yang penasaran, Pak jangan dirontokin semua. Itu biasa diambil 3 atau 5 dalam satu pohon. Oh, gitu. Nanti naik dari 5 butir ke 10 butir ke 15 butir terus ke 50 sampai butir. Stabil. Itu insya Allah sehat. Berarti katakanlah misalnya 7 tahun kembali modal. Tapi setelah 7 tahun itu 50 juta tiap profit ya. Tahun profit tuh. Iya. Sampai 200 tahun. Katakanlah misalnya 200 tahun dikurangi 7 tahun. Karena modalnya 7 tahun tuh. Iya. 200 tahun dikurangi 7 tahun. Ya berarti kan 193 tahun. Iya. 193 tahun bagi 2. Berarti kan 185 ya. 85 kali 100 juta. Berarti satu pohon itu bisa 8,5 miliar. Iya. Modalnya 160 juta. Menghasilkan 8,5 miliar untuk berapa keturunan tuh? Makanya namanya bisnis durian itu bisnis 7 turunan. Iya. Siapa di sini yang mau meninggalkan warisan 7 turunan? Nah, duren tuh ya. Dan ini ya, menariknya gini, Kang Agam. Pemahaman kita tentang durian tuh nggak sebaik Malaysia ya? Betul. Gitu ya. Apakah musangking kita sebaik Malaysia? Kandungan agromineral kita nggak kalah dengan Malaysia. Cuma memang bedanya kalau Malaysia itu ngumpul, Ustaz. Ngumpul di satu tempat. Iya. Berapa sih lahan? Saya pernah baca tuh kurang lebihnya 70.000 hektar ya. Iya, memang disupport luar biasa ya di Malaysia itu. Oleh pemerintahnya. Ya, dan itu jadi entitas kalau kita disupport luar utama. biasa oleh komunitas Magnet Rezeki. Bismillah insyaallah. Ya. Jadi ternyata ini bisa menghasilkan. Jadi kenapa sih saya bekerja sama dengan Kang Agam nih untuk bikin duren? Karena itu dia adalah satu bisnis akhir zaman. Ya. Saya juga gitu Kang Agam. Betul. Karena kan bisnis akhir zaman itu satu emas. Ya. Yang kedua film, film harus ada karena ada Bang Fajar, ya kan? Film, ya kan? Itu dakwah. Yang ketiga gitu, bisnis akhir zaman itu perkebunan. Ya. Bahkan perkebunan yang ada di gunung. Ya. Gitu. Nah maka Bismillah, Alhamdulillah Allah kasih jalannya. Nah menurut Kang Agam ini gunung kita nih cocok nggak buat musangking? Insya Allah cocok, MDPL-nya pas. Gitu ya? Ya. Itu kan curam banget tuh Kang. Lebih curam lebih bagus sebenarnya. Cuman ngerjainnya susah. Oh gitu. Kita yang ngerjainnya gempor. Iya. Kenapa lebih miring lebih bagus? Karena pohon durian itu paling anti kena genangan hujan. Oh dia nggak mau kena genangan. Ya, jadi harus kering berarti. Konturnya miring, hujannya kan nggak lama di situ. Jadi ada hormon namanya hormon sitokinin. Itu kalau lagi pembuahan, terus hujan lebat. Terjadi genangan itu naik hormon sitokinin, itu hormon ke pucuk. Makanya ada kakek kita, nenek kita bilang pohon duren kalau lagi berbuah keluar pucuk itu nggak enak rasanya. Iya. Karena energinya dia kebagi 2. Oh gitu. Ya, ke vegetatif atau ke
generatif. Jadi milih dan biasanya yang dikorbankan buah. Akhirnya rontok buahnya gitu. Jadi kalau miring, masalah itu nggak ada masalah, udah selesai. Bagus. Cuma yang ngerjainnya tim sayanya yang gempor. Sekarang katanya ada penanaman di sana. Hari ini 12 pohon. 12 pohon lagi ya. Jadi targetnya ada berapa pohon Kang di sana Kang? Kalau 14 hektar kita sudah hitung dengan Ustadz Mujahid itu kurang lebih 1.100 pohon. 1.100 pohon dan ini kita akan terus menanam itu kalau tidak dikembangkan lagi oleh Magnet Rezeki. Amin. Kalau Ustadz Nasrullah beli lagi lahannya. Maksudnya apa nih? Ya bisa 10.000 pohon. Maksudnya disuruh beli lagi gitu ya? Harus. Makanya gini ya. Kawasan. Sekarang ini kan beli emas nggak gampang. Ya nggak? Beli emas itu ya itu salah satunya kenapa. Kalau beli emas nggak bisa, beli aja kebun duren. Ya. Masuk tuh barang ya kan. Nah, ini kan waduh Ustadz uang saya udah banyak banget THR anak-anak kagak bisa beli. Kemarin itu kita jual emas 15 menit sold out. Padahal kita jualnya tuh 3 kali lipat dari rata-rata penjualan biasa. Betul, lagi tinggi ya. 3 kali lipat gitu. Nah terus kemudian ada yang bilang Ustadz saya belum kebagian, Ustadz saya belum kebagian. Bagi yang belum kebagian beli kebun duren. Ya, karena kebun duren ini satu dapat pahalanya tadi tuh apa namanya tuh hitungannya tadi tuh 8,5 miliar satu kafling keuntungannya. Yang kedua dari setiap batangnya, daunnya, gitu ya, selnya, uletnya yang nempel di situ, gitu kan, burung-burung yang makan dari situ, itu oksigen semuanya kita dapat pahalanya. Kalau emas, sekedar kita simpen, gitu ya, kita dapetin kenaikan harga, ya bagus, dan memang itu ada hadisnya. Tapi cuma itu, kelebihannya duren kita dapetin dari banyak. Di sana ada monyet juga, ada ya terutama burung lah. Burung itu banyak sekali nanti insya Allah kita akan sama-sama ke Desa Wisata Magnet Rezeki. Kita nanti bareng-bareng makan durian ya. Insya Allah. Kang Agam, mungkin ada kalimat terakhir yang bisa memotivasi teman-teman semuanya untuk menyelamatkan alam. Ya, betul kata Ustadz Nasrullah. Bahwa perkebunan itu salah satu bisnis yang cocok pada akhir zaman. Iya. Kenapa? Perkebunan itu kan dia menghasilkan pangan ya. Iya. Makanan. Jadi apalagi sekarang nih masa orang-orang pada proteksi. Betul. Gitu kan? Nggak ada mau impor, nggak ada mau ekspor gitu ya. Amerika begitu. Oh betul. Iya benar, pangan. Jadi siapapun negara yang dia swasembada pangan, dia mampu memenuhi kebutuhan pangannya baik apa hasil kebun atau hasil ternak, ya insya Allah nggak usah pusing sama embargo, nggak usah pusing sama apapun, kita mandiri gitu. Masya Allah, siap. Ya. Insya Allah kita sama-sama mandiri dengan perkebunan dan juga pertanian insya Allah. Terima kasih Kang Agam, siap. Masya Allah. Dan uniknya di Magnet Rezeki itu Kang, kita beli kebun durian itu nggak mesti langsung 160 juta satu kafling. Iya. Ya. Tapi tiap bulan nyicil berapa nih? Nggak nyampe 3 juta tiap bulan. Nggak nyampe 3 juta tiap bulan gitu kan. Kita nyicil ke apa namanya koperasi Magnet Rezeki gitu ya. Terus kemudian akhirnya dia sudah dapat 1 kafling begitu ya. Nah setelah itu durennya kita yang kelola, kerjasama sama Kang Agam, pas panen dapat bagiannya. Keren banget ya. Bismillah, mudah-mudahan semuanya dimudahkan untuk memiliki aset berupa kebun durian. Amin, amin. Terima kasih, ini podcast kita yang kedua ya, live podcast di Halal Bihalal ya. Podcast dadakan. Podcast dadakan ya. Sayang kan ada ahlinya di sini. Terima kasih, kita tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Ya, kita akhiri podcast kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Maaf. Ya, diambil lagi. Cik, boleh dengan tepuk tangan sekali lagi buat Ustadz Nasrullah. Dan tadi ada Kang Fajar dan Kang Aga. Kang Aga, Masya Allah. Dua-duanya punya bisnis yang Masya Allah keren ya. Betul. Jadi Bapak Ibu yang punya kafling durian boleh angkat tangannya yang di DWMR. Oh sedikit ya. Kayaknya nggak sabar panen ya. Iya nanti bisa langsung tanya aja ke Mas
Bayu ya, nasihatnya Mas Bayu ya. Nanti sistemnya gimana? Boleh nggak Kak Farha pantun ya dari podcast tadi boleh di. Oke, boleh pantun dulu ya, Boleh. dijawab cakep ya Bapak Ibu. Ceritanya disampaikan penuh ketulusan. Cakep. Nasihat bijak menyentuh rasa. Cakep. Podcast yang tadi bukan sekedar tontonan, Cakep. tapi jadi bekal hidup luar biasa. Masya Allah. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Betul sekali.